Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Kayatin, tepatnya dengan owner Dekayatin, alamat Desa Dawung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nama usaha saya atau merek saya dengan brand Dekayatin. Awal berdirinya usaha mulai tahun 2015. Dari tahun 2015 itu kami benar-benar memulai usaha itu dari nol, dari bawah banget, dimana belum tahu itu apa IKM, UMKM, apalagi perizinan, dan tidak mempunyai karyawan satupun. Kami sudah mempunyai perizinan sampai izin halal, bertambah produk beberapa item yang awalnya hanya kerupuk ikan, sekarang sudah berkembang di 4 item kerupuk. Ada kerupuk rajungan, kerupuk cumi-cumi, kerupuk kelor. Kemudian saya kembangkan lagi satu paket, yaitu dengan rengginang. Jadi rengginangnya sampai ada 8 varian item. Tahun 2023 pertengahan itu saya menambah produk, di mana Tuban, tepatnya Dawung, desa kami sendiri itu kan ada potensi besar yang harus bisa saya jalankan, yaitu kacang. Jadi Palang itu kan terkenal dengan kacang. Nah, kacang Tuban kan produksi kacang yang terbaik. Jadi saya menambah olahan kacang, alhamdulillah sampai bisa trending ya. Penjualan sudah kalau di online itu dapat dikatakan se-Indonesia ya, online sudah sampai kemana-mana. Itu sampai trending TikTok penjualan kacang sangrai. Bahkan kacang sangrai saya itu harganya paling mahal, tapi alhamdulillah bisa terjual karena produknya, kualitasnya itu benar-benar saya jaga ya. Kalau dari kerupuk untuk mentah itu saya menjualnya dari kemasan 250 gram, 500 gram, sampai kadang ada orang mau beli itu 1 kiloan ya, tetap saya bikinkan kemasan 1 kilo. Dari harga 25 gram itu, kalau harga jualnya 12.000, harga resellernya itu 10.000 untuk kerupuknya. Jadi untuk kemasan 500 sama 1 kilo mengikuti ya. Kemudian untuk rengginang juga dari kemasan 250 gram untuk mentahnya sampai kemasan 1 kilo. 1 kilo ada. Untuk rengginang harga resellernya 10.000, 11.000, harga jualnya 12 sampai 13. Itu kemasan 250 gram. Kalau yang matang untuk kerupuk itu kemasan 150 gram, masuk di market modern itu 11.000. Kalau harga resellernya 10.000, dijual di toko-toko sampai 13.500. Itulah. Beda lagi kalau yang sampai ke Surabaya ya, saya juga kirim ke Mirota Surabaya. Itu saya kirim dari sininya sudah 13.000, karena nanti kan ada biaya packing ya, pengiriman juga. Nggak tahu kalau di Surabaya mungkin jualnya sudah lebih dari 15.000 ya, sampai 16.000 itu. Untuk yang matang kerupuk. Yang rengginang di sini harga 200 gram, kemasan 200 gram itu masuknya 15.000. 15.000 dijual sampai 18.500. Untuk harga resellernya kadang untuk rengginang itu minim banget ya, karena saya jualnya sudah di bawah teman-teman, karena kan produsen ya. Itu kalau reseller kadang tak kasih harga, ada yang 14.000, ada yang tetap 15.000 untuk rengginang matang. Untuk kacang sangrainya, olahan kacang itu enggak kacang sangrai aja ya, sampai saya olah menjadi kacang bawang goreng yang sudah corotan gitu ya. Ada juga kacang oseng sangrai, ada tak olah yang dari afiran surtiran, jadi nggak ada yang terbuang,
semua tak manfaatkan bisa menjadi olahan. Yang kecil-kecil dari afkiran sortiran itu tak olah menjadi sambal pecel, menjadi ampiang juga, sama kue kacang. Jadi semua bisa menjadi uang, bisa terjual. Nah, untuk kacang sangrenya itu saya menjual mulai kemasan kecil 200 gram ada, 250 gram ada, 500 gram sampai 1 kilo. Yang di TikTok itu yang laku mulai setengah kilo sampai 1 kiloan. Itu saya punya marketing satu, penjualan kadang kalau pas lancar-lancarnya itu satu hari bisa nembus sampai 100 CO ya, 100 bungkus itu ya. Kalau normalnya ya 30 sampai 50-an lah, itu satu marketing. Tapi di samping itu saya juga berusaha untuk menjual sendiri. Jadi ada 2 reseller TikTok, terus toko saya sendiri, ada anak saya sendiri, semua buka toko. Dari dulu itu saya terkenalnya itu petani tulen. Jadi nggak pernah menggeluti dunia bisnis, nggak pernah. Setelah dapat pelatihan di tahun 2015 itu ada pelatihan dari di Dinas Kerin, yaitu industri, dinas perindustrian itu. Kami satu desa ada 15 orang anggota dapat pelatihan membuat kerupuk ikan itu awalnya. Tetapi di jalannya waktu nih, dari 15 orang itu yang jadi itu cuma saya sendiri. Itu perjuangannya juga awalnya benar-benar, bahkan saya pernah dibuat gunjingan, dicemooh kan, karena awalnya cuma jualan kerupuk 800-an itu. 800 rupiah per bungkus, itu pun saya nitip-nitip ke toko-toko kecil-kecil itu ya. Nah, sampai saudara saya, kadang teman saya itu bilang, ada yang merasa malu, punya saudara saya itu merasa malu karena jualan kerupuk kan hanya kerupuk gandul-gandul gitu toh, Mbak. Nah, tapi saya nggak putus asa, nggak malu, itu tetap saya jalani. Satu minggu kadang hanya bisa bikin 5 kilo sampai 10 kilo. Akhirnya terus saya mempunyai ada teman yang menginginkan produk saya itu dari IKM, dari UMKM Tuban. Dari situlah saya dimotivasi. Akhirnya produk saya kerupuk ikan itu masuk di penggoreng itu. Dia penggoreng besar sekarang. Saya dikasih masukan, terus jika dia minta kerupuk rajungan, nah itu dia mintanya itu hanya dia punya kerupuk, contoh kerupuk, terus disodorkan ke saya. Bu, saya buatkan kerupuk seperti ini, warnanya persis seperti ini, rasanya kalau bisa lebih enak dari ini. Itu perjuangan itu sangat berat itu. Tapi saya menggeluti juga berbagai cara, tak coba. Kegagalan ya sering kegagalan. Warnanya aja kan saya nggak tahu itu warna apa. Tak tanya, Pak, ini pakai warna apa? Ya nggak tahu, Bu, saya kan penggoreng dan jenengan kan produsen. Dia nodongnya seperti itu. Tapi alhamdulillah, karena semangat saya yang luar biasa ya, mungkin saya nggak putus asa. Akhirnya saya berhasil membuat kerupuk yang sesuai diinginkan. Sampai sekarang masih menjadi mitra bisnis. Kan IKM itu dituntut harus bisa inovasi produk. Jadi apa yang belum ada itu memang tak cari lah. Kebetulan kalau rajungan itu pun saya nggak pakai rajungan yang besar-besar. Kalau pakai rajungan yang besar-besar ya nggak nutut kan. IKM harus cari bahan baku yang murah tapi fresh, nggak murah terus ibaratnya barang yang nggak bisa dipergunakan atau nggak laku, enggak. Tapi
Ya seperti contohnya rajungan ya, kita cari yang kecil-kecil itu kan kroyo itu namanya ya, itu kan anakan rajungan itu. Nah itu kan masih fresh tapi harganya murah. Kerupuk cumi kan di Keradenan itu ada pabrik cumi ya, pabrik cumi. Nah itu limbahnya kan nggak kepakai, limbahnya itu bukan kotoran tapi ya memang apa ya, sisip-sisipnya atau apa dari cumi yang daging yang badannya itu di setor ke mana gitu, terus yang embel-embelnya dan saya nggak tahu persis ya, pokoknya kalau pekerja orang desa Dawung itu bilang itu limbah aslinya ya dari badan enus cumi tadi. Pokoknya ide-ide itu selalu muncul apa yang saya lihat potensi yang kira-kira bisa saya manfaatkan dengan jualnya harga murah, kemudian bisa diolah menjadi camilan yang bernilai jual tinggi, itu pasti tak gali terus sampai ketemu ilmunya, sampai jadi sebuah produk yang siap jual. Saya pernah dulu itu membuat oven ya, oven dengan manual, cara manual. Itu sudah digandeng pakai listrik, sudah pakai gas ya. Itu pun hasilnya nggak maksimal. Jadi misalkan kita ngoven rengginang 50 kg, itu yang hancur itu 15 kg. Dan yang sisanya itu pun hasilnya nggak sebagus kalau dijemur. Jadi akhirnya saya sering kegagalannya. Tapi kegagalan itu tidak langsung, misalkan rengginangnya rusak, itu kalau saya ya masih bisa mengeluarkan, tak jual pecahan, tapi ya tetap rugi kan, minimal kita balik modal, cuma itu aja. Tak jual pecahan di toko-toko gitu, kadang di kafe-kafe masuk yang pecahan dengan harga rada murah lah, seperti itu. Tapi lama kelamaan ya tak pikir-pikir memang risikonya terlalu besar kalau musim hujan. Ya kalau kerupuk rengginang harus mengandalkan sinar matahari, saya memang saat ini ya terpaksa kalau habis stoknya ya berhenti. Kalau nggak gitu ya wis tekad-tekatan. Tapi ya itu risikonya, rengginang kerupuk kalau nggak dapat panas pasti terbuang pasti. Ya kemarin itu sempat ke arah situ. Baru nyetok itu mungkin belum dapat 2 kintal. Rengginang cuminya sudah keburu hujan datang, karena di waktu-waktu kemarin itu sudah dikejar sama kacang sangre. Jadi kacang sangre ini kalau sudah permintaan banyak, itu 8 sampai 10 karyawan itu sudah nggak berhenti. Jadi pasti ada produk yang ya berpengaruh Mbak. Kalau pada musim hujan-hujan ini malah yang banter itu sekarang kebalik, rengginang sama kerupuk, tapi nggak berani produksi. Daripada saya rugi buntung, ya mending berhenti untuk sementara. Kalau omset yang paling tinggi kira-kira per bulannya ya, kalau dikira-kira per bulan ya mungkin sampai 10 jutaan ya. Kemarin itu di bulan puasa ya, itu omset saya 1 bulan itu 113 juta. Wow. 1 bulan puasa kemarin, karena itu pun nggak ada kacang sangre. Kalau ada kacang sangre udah berapa, waktu toplesan, waktu lebaran itu kan kacang bawang goreng. Nah itu perharinya saya produksi itu 100 kilo 100 kilo dengan bantuan warga sekitar. Itu tak suruh nyototi gitu loh. Jadi dia ambil kacang kering dari sini yang sudah OC itu ya, terus dia bawa pulang. Sudah saya nggak ada pikiran kok lah kacang dilong, tapi udah nggak ada Mbak. Jadi pokok selilai ta'ala, kalau dia mau ambil monggo, kalau enggak ya wis itu rezekiku gitu. Kalau enggak waktu panen kan enggak ada kacang lagi, sudah ke gudang-gudang sampai
gudang Tuban itu 4 gudang kalau nggak salah, 4 atau 5 gudang itu kacangnya tak ambil semua sampai habis. Tahun kemarin, bulan kemarin ya, tahun ini bulan 9 10 kan Dawung panen, akhirnya saya nggak mau seperti tahun yang kemarin, saya langsung nyetop. Jadi sebelum kacang habis, kacang panen daerah Dawung sendiri yang saya pantau kan, dengan mudah saya di Dawung itu ada bakul banjir gitu nih kan. Kalau jemur kacang langsung di gudang itu, saya langsung terjun ke gudang, tak lihat kalau kacangnya bagus. Itu pun nggak sembarang kacang masuk di penggorengan, itu harus kacangnya agak besar, terus nggak ada yang lubang, terus warnanya kalau bisa agak putih, nggak kecil-kecil. Nah itu langsung saya pesan ini mas 1 ton atau 2 ton, kalau kering langsung kirim. Tahun 2019 itu saya kan ada produk kerupuk kelor ya. Kerupuk kelor itu saya mengangkat, ikut lomba ke tingkat kabupaten, alhamdulillah dapat juara 1 ya. Sampai lupa ya, dapat juara 1. Yang juara 2 itu Mbak Isti Gesku, itu produk ikan. Itu nilai plusnya karena saya mengolah dari pohon kelor kan, cuma dibuat pagar pekarangan ya. Kalau sudah rimbun kadang ditebangi, dibuat pakan ternak, kambing. Nah itu tak inovasi menjadi kerupuk kelor. Terus yang di yang Jawa Timur, tingkat Jawa Timur itu juga juara 2 ya, juara 2 sampai lupa saking banyaknya ya. Juara 2 itu yang saya angkat itu rengginang kelornya itu saya ikutkan lomba di Jakarta, itu juga atas nama kelompok wanita tani, karena di sini selain UKM mandiri saya juga bekerja secara kelompok, ada kelompok wanita tani. Jadi harapan saya memang saya berharap dari pemerintah mungkin bisa melihat usaha saya yang saya tekuni benar-benar dengan sungguh-sungguh, bisa membantu warga sekitar. Ya mungkin bisa dibantu pertama pemasaran ya. Kalau ada ya modal. Karena di sini semua usaha saya itu pakai modal pribadi. Jadi saya bisa merangkul warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan, karena masih banyak yang pengen bekerja di sini. Seperti itu.